Kita lanjut ke berikutnya, aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar antara lain: 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ide berarti gagasan dan rancangan buah pikiran. Peluang berarti kesempatan, harapan, dan kemungkinan berhasil atau sukses. Usaha berarti suatu tindakan, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang. Peluang usaha adalah kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dalam melakukan suatu kegiatan, bisnis, atau usaha. Tujuan menganalisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran, produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha antara lain: A. Meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. B. Bentuk usaha apa yang akan dipilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha yang akan diterima. Dan E. Ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam memulai usaha. A. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. B. Faktor penguasaan teknis. Ini berarti cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. C. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. D. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. E. Faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini, yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik jumlah, keahlian, maupun jasa. F. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. G. Faktor resiko. Tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. H. Faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. Dan yang terakhir, faktor manajemen.
Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya.